manusia di yaumil mahsyar. Jadi Bapak, Ibu, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada malam ini, kita nanti jenengan harus sadar-sadarnya. Ini di dunia ini paling kita akan melewatinya, akan kita hidup antara 60-70 tahun. Lama-lama dikit umur kita ini mungkin di atas 80 tahun. Setelah itu semua, karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu, setiap orang makhluk yang bernyawa ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pak, Ibu, kalau sampean sadar, sebenarnya kita ini masih berada di tahapan ketiga dari rentetan kehidupan yang akan kita alami ini. Manusia ini nanti dalam tahapan kehidupannya ada 6 tahapan. Tahapan 1 sudah kita lewati, namanya alam ruh. Ya, Allah sebelum menciptakan alam semesta ini telah menciptakan roh kita. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini telah menciptakan roh-roh kita semua. Kemudian orang tua kita nikah, kawin, bertemu ayah kita dengan ayah ibu kita, maka jadilah kita. Nah, sampean masuk pada alam yang kedua, namanya alam rahim. Ya, semua kita merasakan itu, cuma kita tidak sadar, ma'asyal muslimin. Ya, di alam rahim itu roh yang bergelantungan diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, ini biasanya rata-rata kehidupan kita di alam rahim 9 bulan. Nah, pertemuan roh itu ketika kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita. Setelah itu masuk ke alam yang ketiga. Apa alam yang ketiga itu? Inilah alam kita saat ini, Pak. Alam dunia. Jenengan sekarang berada di alam yang ketiga, alam dunia. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Beda-beda Pak umur kita ini. Ada orang yang berumur, ya, begitu lahir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena hitungan detik, hitungan menit. Saya teringat ponakan saya sendiri, jemaah sekalian. Lahir dapat 1 jam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang kemudian umurnya cuma 9 tahun. Ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun. Ada juga yang 30 tahun, bahkan sampai ila adzalil umur. Ada juga manusia dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai apa? Adzalil umur ini, Pak. Usia renta. Usia yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mulai muncul pikun dan lain sebagainya. Ini alam dunianya, Mas kalian. Dan ingat, sebenarnya Pak, kalau kita sadar, ya, kita semua yang kita tunggu adalah yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tidak Pak perasaan takut pada diri kita? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepada kita. Sementara kita tidak tahu kapan ajal itu akan menimpa kepada kita. Mohon maaf Bapak, para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya tidak ada jaminan malam ini bisa sampai ke rumah saya. Saya juga tidak ada jaminan pekan depan saya berjumpa lagi dengan sampean di sini. Jadi juga tidak ada jaminan bisa berjumpa Jumat yang akan datang Jumatan di sini. Karena ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang punya perasaan takut itu tidak akan menyia-nyiakan waktu ini, ma'asyar muslimin. Tidak melewati satu waktu, satu hari, kecuali selalu ada evaluasi. Bertambah tidak iman saya ini, bertambah tidak amal saleh saya ini, sebagai sahabat saya menghadapi kematian ini, ma'asyar muslimin. Nah ini Pak yang perlu menjadi evaluasi buat kita semua, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Pak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu sampai akan masuk alam yang keempat. Apa namanya? Namanya alam kubur. Alam kubur. Di alam kubur itu hanya ada 2 kemungkinan. Na'imuha wa adabuha.
Nikmat kubur atau azab kubur? Sampai masuk yang di mana ini? Ini bab yang kita bahas malam ini, bab al-khauf, bab takut. Hati-hati ya mas kalian. Jangan kita sangka pada melihat kuburan tenang begitu saja, di dalam itu macam-macam. Mudah-mudahan kaum muslimin semuanya dalam kita mendapatkan alam kubur yang nikmat. Insya Allah kalau sampai membawa iman, tiada hari melewati kita ke jurusan yang mengevaluasi dari kualitas iman kita, amal soleh kita, dan dia punya perasaan takut kepada Allah, perasaan takut yang memaksa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sampai nanti di alam kubur dikatakan oleh malaikat, naumatul aris, tidurlah engkau di alam kubur ini sebagaimana tidurnya malam manten baru. Tiba-tiba nanti bangun dan bebas sudah kiamat ya, kita lihat tidak terasa. Padahal nanti ratusan tahun di alam kuburnya akan. Tapi kalau kita gagal, salah satu yang membuat kita gagal di alam kubur, ya Allah, Nabi sempat dan kalian melewati 2 kuburan katanya itu bersama para sahabat, kemudian mengatakan, Inna hadaini qabrain, 2 kuburan ini la yu'adzaban. Kasihan dua-duanya sedang tersiksa, kata Nabi, sedang disiksa. Sepertinya kalian menganggap ini bukan masalah besar, masalah kecil. Tapi besar, kata Nabi, ini dosa besar sebenarnya kalau sampean sadar. Itu sabda Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, orang ini kata Nabi, yamshi bin namimah. Setiap dia beraktivitas, mulutnya tidak bisa dijaga. Suka menyebar fitnah, suka mengadu domba, suka menggunjing saudaranya, tidak bisa menjaga lisannya. Ya, ini juga orang kalau dia tidak taubat dan nasuha dan tidak minta maaf kepada orang yang dia sakiti karena pembicaraannya itu, bisa merasakan ada kubur. Dan yang kedua, la yastati'u bil baul, tidak sempurna, tidak bersih ketika dia buang air kecil. Ini menunjukkan Pak bahwa agama kita ini agama yang penuh dengan kebersihan. Sampai urusan pipis Pak, urusan buang air kecil diatur. Sebab kalau sampai ada najis, tidak sempurna membersihkan ketika kita buang air kecil itu membersihkan kemaluan kita, itu membuat wudhu kita tidak diterima jemaah sekalian. Ketika wudhu tidak diterima, salatnya pun juga tidak diterima jemaah sekalian. Jangan main-main di bab yang satu ini. Walaupun nanti banyak Pak tentang teguran-teguran Nabi tentang masalah ada kubur ini. Setelah ada kubur yang kering, jemaah sekalian, semua kalimat itu tercatat rapi oleh malaikat. Allah mengatakan, "Iqra kitabak", baca itu kitab. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Cukup hari ini menjadi perhitungan buat kamu. Dalam surat Al-Kahfi jelas lihat, jelas sekali Pak Allah menggambarkan kepada kita. Bagi hadal kitab ya Allah, orang-orang yang sudah gagal Pak dalam hidup ini. Kitab apa ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Semua ada. Yang kecil apalagi yang besar, tercatat semuanya itu sekali. Wa wajadu ma'amil hadirah. Mereka mendapatkan apa yang mereka perbuat itu hadir, nampak semuanya. Wa la yadhlimu rabbuka ahadan, sekali-kali Allah tidak akan menzalimi seorang pun pada waktu itu. Allah tidak akan berbuat zalim, Pak. Yang zalim itu kita, manusia ini. Nah, saudara, ayo Pak, mumpung sampai diberi oleh Allah rezeki, masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara dengan leluasa, masih dipanjangkan umur kita, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya nanti di padang mahsyar Pak, selamat tidak ya? Di padang mahsyar nanti jemaah sekalian, kemarin sudah kita bahas Pak hadisnya itu. Sampai sudah kelihatan Pak, mana orang yang langsung ke surga, mana orang yang mampir ke surga walaupun hanya sebentar. Ya, mana orang yang masuk ke surga tempat tapi mampir ke neraka walaupun hanya sebentar, maaf. Ada pula orang nanti masuk surga tapi juga agak lama di neraka. Itu kelihatan dari level ketinggian keringat yang muncul dari tubuhnya jemaah. Yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang keringatnya sampai di mata kakinya. Ini pelaku dosa kecil yang dia tidak istighfar dan bertobat, dan Allah tidak mengampuni dosanya.
Ada pula keringatnya sampai di lututnya, kata Nabi, ya Allah baca ini. Ya Allah. Ada pula orang yang kemudian keringatnya sampai di pusatnya, di dadanya, sampai kemudian menutupi hidungnya, jemaah sekalian. Ini pelaku dosa besar. Sampai ada orang yang tenggelam dengan keringatnya itu dibuat level-level oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pak, ini kisah, ini hadis sahih ya, ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan bab ini. Ada nggak perasaan takut? Tentunya bisa kita kemudian terlibat merenungi hadis ini. Istighfar muncul, Pak. Pertobatan kita ini semakin serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, perasaan takut muncul. Jangan-jangan saya tidak selamat. Walaupun kemarin saya juga sudah bahas, saya tidak perlu bahas lagi, silakan lihat di YouTube sini. YouTube-nya Al-Akbar ini nanti ada di padang mahsyar, katanya tubuh kelompok manusia akan mendapatkan apa? Naungan khusus ribu. Masya Allah. Ribunya pakai asin kalau jamaah sekalian. Sudah kelihatan. Bahkan kata Nabi, mereka itu ada pula yang kemudian duduk di satu mimbar terbuat dari berlian. Itu di padang mahsyar kelihatan jemaah. Sampai dia kedua anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul cemburu. Siapa orang ini? Bisa dibayangkan. Itulah salah satunya kata Nabi, di antara kita Pak, tidak ada gesekan hati, tidak ada pertikaian. Monggo ini kalau di antara kita ada permusuhan, tidak satu sama lain ini jemaah sekalian. Kalau ada permusuhan di antara kita, bisa ada aman di padang mahsyar. Tapi masing-masing kita ini tidak akan menuntut satu sama lain. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan, pertemanan, perkawanan yang kalian bina, yang kalian kawal di dunia ini, nanti pada hari kiamat satu sama lain akan hujat-menghujat, akan jadi bermusuhan satu sama lain. Siapa yang tidak bermusuhan, Pak? Itulah perkawanan diikat dengan ikatan takwa kepada Allah, ikatan iman, Pak. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi kemudian kita bermusuhan dengan orang tua sendiri, bermusuhan dengan kakak adik sendiri. Ya Allah, bermusuhan dengan, apalagi bermusuhan pula dengan istri sampai cerai, tukaran, Pak. Dan buka-bukaan aurat di pengadilan. Ujung-ujungnya talak. Sudah punya anak. Oh, apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Abasa wa Tawalla? Fa idza ja'at as-sakha, ketika datang hari kiamat, hari yang memekikkan itu, yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Engkau melihat nanti orang akan lari dari saudaranya. Kenapa? Karena di dunia tidak akrab, Pak, tidak akur dengan saudaranya. Baik saudara kandung atau saudara sesama temannya. Kenapa? Ada hak-hak dan kewajiban tidak kita terpenuhi satu sama lain. Atau kakak adik berantem karena urusan warisan dan lain sebagainya. Wa ummihi wa abi, dia juga kan dari ibunya dan dari ayahnya. Kenapa? Karena di masa hidupnya dia tidak hormat, tidak birrul walidain, tidak berbakti pada orang tuanya. Takut orang tuanya nuntut pada anaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia juga akan lari dari istrinya dan anaknya sendiri. Kenapa? Karena banyak hak-hak istri tidak kita jalankan dengan benar. Ada hak-hak anak tidak kita penuhi dengan benar. Mereka nuntut semuanya. Tapi insya Allah Pak, kalau kita di dunia sudah punya perasaan takut, istri ini amanah, anak ini amanah, orang tua ini amanah, kakak adik saya ini amanah yang harus jaga persaudaraan di antara kita. Insya Allah sampai selamat di padang mahsyar. Oke, akhirnya kita kemana-mana nih Pak. Terus terakhirnya kata Nabi, baru masuk alam yang keenam, alam terakhirnya, alam abadul abad namanya, alam keabadian. Hanya ada dua kemungkinan, ilal jannah am ilan nar, ke surga atau ke neraka. Ya mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah bisa mengajar pada diri kita ini. Siapa kita ini? Karena Allah mengatakan muyassirun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan apa ketika dia diciptakan oleh Allah. Kalau sampean penghuni surga Pak, sampean tahu betul Pak, sampean ini hobi beramal saleh Pak.
Orang kalau sudah arahnya ke surga, Pak, tiada hari kecil sampai berpikir bagaimana ya saya berbuat baik dalam hidup ini. Karena dia merasa dia saat ini sama saya ke akhirat. Jadi kalau ada di antara kita masih hobi bujukan, ya, hobi ngerumpi, hobi menggunjing orang, ngambil haknya orang, korupsi dan lain sebagainya. Ta'udzubillah min dzalik, ya Allah. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, jangan. Nah, bab ini kita bahas bab al-khauf, bab tentang masalah takut. Paling tidak malam ini izinkan saya menyampaikan hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masyaallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sami'tu mithla qat. Pernah Nabi sekali waktu khutbah di hadapan kami, kata Sayyidina Anas, saya belum pernah mendengarkan khutbah Nabi yang sangat menyentuh pada waktu itu. Belum pernah saya mendengar seperti itu, sangat menyentuh. Lau ta'lamun ma'alam la dhahiktum khairan wa la baqitum katsiran. Kalau kalian tahu, mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian hidup ini sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Kenapa ya, Bapak Ibu? Karena pada waktu Nabi itu bisa diperhatikan, dipertontonkan oleh Jibril tentang penghuni-penghuni neraka itu. Dan Nabi melihat langsung. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah, pilihan Allah, sehingga wajar Pak kalau kemudian beliau terjaga betul Pak, menjadi manusia maksum di dunia ini. Allahu Akbar. Saudara, uidat aliyal jannah wa nar, kemudian dipaparkan kepada surga dan neraka itu. Allahu Akbar. Saya melihat betul bagaimana penghuni neraka itu. Sampai dia mengatakan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian akan neraka ini, walaupun kalian bersedekah, berinfak, walaupun hanya separuh biji kurma. Kenapa kurma, Pak? Karena kurma ini adalah makanan yang paling banyak pada waktu di zaman Nabi jemaah sekalian. Sekarang musim panas Pak, sampai kurmanya sekarang dikirim ke Indonesia luar biasa Pak. Yang namanya rutop sukari luar biasa dengan harga dibanding betul di sini jemaah sekalian. Ya. Itulah makanan yang paling banyak. Tapi buat kita kadang-kadang merasa memiliki tidak mau berbagi. Kalau sampean punya perasaan takut, merasa apa yang kalian miliki ini titipan Allah. Saya harus bisa berbagi pada orang lain. Demi Allah ya, kalau antum tiada hari kecuali antum niatkan berinfak dalam rangka menyelamatkan fisik antum dari api neraka, antum sampean pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian akan nerakanya Allah. Hindari neraka ini kata Nabi, walaupun hanya separuh kurma. Apalagi satu biji kurma, Pak. Apalagi satu ton kurma. Apalagi 1 kilo kurma. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau orang berebut Pak pas hari Senin dan Kamis ngasih kurma takjil pada orang lain. Sebanyak orang makan itu Pak, sebanyak itu pula pahalanya. Itu jelas akan menghalangi dia dari jilatan api neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bagaimana kita tidak akan takut dengan ancamannya Allah itu Pak, neraka. Saya beberapa hari lalu tempat bagi orang yang menyisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat bagi orang yang satu sama lain tidak akur di dunia ini. Sampai dikatakan oleh Rasulullah juga anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk